semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan dua organisasi penting, yaitu organisasi global dan organisasi regional. Organisasi global yang saya pilih adalah PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan organisasi regional yang saya pilih adalah AFTA. Kita akan membahas semuanya, namun sebelumnya, mari kita ketahui apa itu organisasi global dan organisasi regional. Organisasi global adalah organisasi yang melibatkan kerjasama antar negara dari berbagai belahan dunia dengan tujuan yang lebih luas. Sedangkan organisasi regional adalah kerjasama antar negara di suatu kawasan geografis tertentu. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu organisasi global, yang saya pilih PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB berdiri pada tanggal 24 Oktober tahun 1945. Organisasi ini dibentuk setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua dengan tujuan utamanya adalah menjaga perdamaian dunia, menyelesaikan konflik, dan meningkatkan kerjasama antar negara. Organisasi PBB memiliki banyak badan yang berperan di berbagai bidang. Yang pertama ada WHO. WHO menangani masalah kesehatan global. Yang kedua ada UNESCO yang mengurus pendidikan dan juga kebudayaan. Dan yang ketiga ada UNICEF yang memberikan perlindungan kepada anak-anak di seluruh dunia. Dalam sejarah dunia, PBB telah menjalankan berbagai misi, yaitu perdamaian, memberikan bantuan kemanusiaan saat bencana, dan membantu negara berkembang meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Bagi Indonesia, PBB memiliki dampak penting. Indonesia mengirim pasukan Garuda dalam misi perdamaian PBB. Selain itu, WHO dan UNICEF juga membantu Indonesia dalam bidang kesehatan, terutama saat pandemi dan dalam program perlindungan anak. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu organisasi regional. Organisasi regional yang saya pilih yaitu AFTA. AFTA adalah singkatan dari ASEAN Free Trade Area atau Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN. AFTA ini dibentuk pada tahun 1992 dalam KTT ASEAN yang keempat di Singapura. Tujuan AFTA adalah mengurangi hambatan perdagangan, menurunkan tarif bea masuk antar negara ASEAN, dan memperkuat daya saing industri kawasan Asia Tenggara. Dengan adanya AFTA, perpindahan barang antar negara ASEAN menjadi lebih cepat dan juga mudah serta murah. Nah, AFTA menjadi salah satu tonggak penting dalam integrasi ekonomi di Asia Tenggara karena melalui skema CAPE, negara-negara ASEAN sepakat untuk menurunkan tarif hingga 0-5%. Nah, dampak AFTA bagi Indonesia juga sangat besar. Produk Indonesia seperti makanan, tekstil, dan otomotif dapat memasuki pasar ASEAN dengan biaya yang lebih rendah. Di sisi lain, masyarakat Indonesia juga bisa membeli produk impor dari ASEAN dengan harga lebih terjangkau. AFTA juga mendorong industri lokal untuk meningkatkan kualitas agar mampu bersaing secara regional. Karena itu, jika kita bandingkan, organisasi PBB memiliki cakupan global dan fokus pada perdamaian, dunia, serta pembangunan internasional. Sementara itu, AFTA merupakan organisasi regional yang lebih fokus pada kerjasama ekonomi dan perdagangan di Asia Tenggara. Walaupun memiliki berbagai cakupan yang berbeda, keduanya memiliki peran penting bagi Indonesia. PBB mendukung Indonesia dalam diplomasi global dan bantuan kemanusiaan, sementara AFTA membantu memperkuat perekonomian Indonesia melalui perdagangan dan juga investasi. Berikut adalah negara-negara anggota yang bergabung dalam organisasi AFTA dan juga organisasi PBB. Yang pertama ada Brunei Darussalam, yang kedua ada Indonesia, yang ketiga ada Kamboja, keempat ada Laos, yang kelima ada Malaysia, yang keenam ada Myanmar, yang ketujuh ada Filipina, yang kedelapan Singapura, 9 Thailand, dan yang ke-10 ada Vietnam. Jadi, kesimpulannya yaitu PBB sebagai organisasi global dan AFTA sebagai organisasi regional. Sama-sama membawa manfaat yang besar bagi bangsa Indonesia,
PBB membantu menjaga perdamaian dan meningkatkan kesejahteraan negara Indonesia, sedangkan AFTA membantu memperkuat daya saing ekonomi Indonesia di kawasan ASEAN. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi organisasi global dan organisasi regional. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini. Semoga penjelasan mengenai organisasi PBB dan juga organisasi AFTA dapat menambah pemahaman bagi kita semua.